Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Rata-rata kitab suci yang ada di dunia ini itu adalah karya sastra. Sekali lagi saya katakan, rata-rata kitab suci yang ada, kitab suci agama yang ada di dunia ini, rata-rata karya sastra. Kenapa saya mengatakan semua kitab suci atau rata-rata kitab suci yang ada di dunia ini itu adalah karya sastra, bukan ujuk-ujuk kedebuk gitu dari langit gitu, udah langsung jadi gitu, turun dari langit atau jatuh dari langit langsung jadi kitab suci gitu, ada kabrabra gitu langsung jatuh dari langit. Enggak. Jadi menurut saya kitab suci itu adalah karya sastra. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa saya mengatakan seperti itu? Sebelum saya lanjut ya, di antara sahabat yang nonton video yang berpikiran sempit gitu, yang biasa melontarkan kalimat-kalimat sok tahu lah apa tentang agama, ngaji dulu sana dan lain sebagainya. Jadi skip video ini ya, jauhkan konten ini dari jangkauan anak-anak ya. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa saya mengatakan rata-rata kitab suci itu karya sastra. Alasan yang pertama misalnya, karena banyak di kitab suci itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kitab suci itu buatan Tuhan, ditulis Tuhan gitu, terus dijatuhkan ke bumi gitu, kedebuk gitu dari atas ke bawah, semua isinya itu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Tapi pada kenyataannya ada banyak kok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di kitab suci itu, seperti misalnya penciptaan bumi. Penciptaan bumi di kitab suci kan dikatakan 7 hari 7 malam gitu, langsung jadi bumi ini. Padahal kan bumi itu menurut sains kan diciptakan itu bermiliar-miliar tahun ya biar jadi gitu. Bumi itu, alam semesta ini diciptakan bermiliar-miliar tahun, bukan cuma 3 hari atau 7 hari langsung selesai gitu. Sungguh tidak masuk akal. Kalau Tuhan menciptakan kitab suci, pasti dia nggak mungkin salah kan. Tapi kan pada faktanya, masa bumi diciptakan cuma 7 hari doang? Selain itu, di kitab suci dikatakan bahwa manusia itu berasal dari saripati tanah atau tanah liat, atau pokoknya dari tanah lagi intinya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan menciptakan kitab suci, bukan manusia yang menciptakan kitab suci, kenapa bisa salah? Pada faktanya, manusia itu berasal dari mana? Hasil evolusi kan? DNA manusia itu tidak ada hubungannya dengan tanah. Itu salah satu bukti. Kalau misalnya kitab suci turun dari langit gitu, dari Tuhan, Tuhan tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Berarti ini ditulis oleh manusia. Kenapa isinya itu tidak sesuai dengan sains gitu? Kenapa tidak sesuai dengan sains? Berarti yang menciptakan kitab suci itu bukan Tuhan dong, tetapi ikut campur tangan manusia. Jadi sederhananya gini, atau logikanya gini, kalau misalnya Tuhan menciptakan kitab suci itu, ya pasti bisa dipertanggungjawabkan semuanya lah isinya. Tapi kan pada faktanya kan nggak semua bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, isi kitab suci itu juga banyak yang mirip-mirip kok, seperti agama Mesopotamia kuno, banyak kok kisah-kisahnya, kisah Nabi Adam gitu, mirip-mirip kisah air bah gitu, menara Babel gitu. Ada banyak kok mirip-mirip dengan kisah yang ada di Mesopotamia kuno. Jadi berarti ada campur tangan manusia dong menulis kitab suci itu. Ya pasti ada dong. Mungkin ada yang bantah seperti ini. Ya dulu kitab suci itu ditulis oleh manusia, tapi manusia ini dikasih wahyu oleh Tuhan misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, waktu Tuhan memberikan wahyu melalui malaikat Nabi itu, pertanyaan saya sederhana, kenapa selalu di tempat sepi? Di atas gunung misalnya, di lembah misalnya, di kamar misalnya, atau di goa misalnya. Kenapa harus di tempat sepi? Kenapa nggak di tempat ramai gitu, di perhelatan misalnya, di jalan raya misalnya, di tempat yang banyak orang misalnya, ya kan? Di pasar misalnya. Iya, biar nggak ada fitnah. Kenapa malaikat nggak langsung datang ke tempat ramai? Nanti biar lu jangan difitnah ya, kita ketemu di tempat ramai aja deh, jangan di tempat sembunyi-sembunyi. Kan harusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka itu ketemu di tempat sepi, berarti ada yang disembunyikan dong. Kita jadi curiga kan. Kalau jujur ya kenapa nggak di tempat ramai aja kan ketemunya? Kenapa harus di tempat sepi gitu?
Kenapa harus tempat sempit? Kenapa nggak di tempat yang ramai aja? Kalau misalnya ketemu dengan malaikat itu, biar orang-orang nggak berpikir lain-lain gitu. Ya langsung aja, oh inilah nabi yang saya tasbihkan. Malaikat membawa nabi ini ke tempat ramai misalnya. Biar kalian itu taat sama nabi ini. Biar kalian jangan bertanya-tanya. Biar tidak ada fitnah. Biar jujur-jujuran aja dibawa ke tempat ramai. Malaikat. Ini kan enggak kan? Adapun nabi katanya ketemu sama malaikat itu kan katanya nggak ada saksinya kok, nggak ada orang yang melihat kok. Jadi harus kita pertanyakan ya kan. Jadi sungguh tidak masuk akal kalau ada yang mengatakan bahwa kitab suci itu gedebuk dari langit gitu. Pasti ditulis lah. Ditulis sama siapa? Sama manusia. Ada campur tangan manusia dong. Selain itu, kitab suci juga tidak bisa menjelaskan kenapa manusia itu punya tulang ekor. Nggak bisa. Bisakah kitab suci itu menjelaskan kenapa manusia itu punya tulang ekor? Pada faktanya manusia punya tulang ekor kan? Semua manusia itu punya tulang ekor. Tulang ekor itu dari mana? Sisa-sisa evolusi. Bisakah kitab suci menjawab ini? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau kitab suci ini dituliskan oleh Tuhan, pasti bisa dijelaskan secara sains. Kenapa manusia itu punya tulang ekor ya kan? Itu beberapa pertanyaan-pertanyaan kalau memang kitab suci itu turun dari langit. Tapi saya yakin kitab suci itu ada campur tangan manusia, ditulis oleh manusia. Kalau kitab suci itu berasal dari Tuhan, kenapa ada kisah-kisah perang gitu? Kan di kitab suci kan ada perang gitu, perang antar ini ke ini gitu, perang-perangan gitu. Banyak korban, jutaan korban. Perang antar umat beragama juga ada di situ. Di kisah kitab suci itu kan. Berarti ini karya sastra dong, karya yang diciptakan oleh manusia, ditulis oleh manusia kan. Tidak mungkin Tuhan menuliskan kisah-kisah perang. Buat apa? Kurang kerjaan banget ya Tuhan itu kalau dia menuliskan tentang kisah-kisah perang ya kan di kitab suci itu. Selain itu, kitab suci kan waktu diterbitkan ya, tidak ada yang namanya pihak ketiga, yaitu penerbit. Kalau misalnya ini kita menerbitkan buku gitu, harusnya kan ada penerbit ya. Misalnya kita menerbitkan buku tentang apa gitu, atau tulisan-tulisan novel-novel misalnya, pasti kan dipertanyakan di meja penerbit, apakah ini real atau enggak, apakah ini scientific atau tidak, apakah ini ilmiah atau tidak. Kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau tidak ilmiah berarti karya sastra dong, iya kan? Kitab suci misalnya, kalau di kitab suci itu ada misalnya bisa berjalan di atas air misalnya, bisa terbang misalnya, bisa menghilang misalnya, ya kan? Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau nggak bisa berarti termasuk karya sastra. Itu kan pembagiannya. Dari mana saya tahu? Karena saya backgroundnya sastra. Jadi saya tahu waktu kitab suci itu zaman dulu, zaman abad pertama atau abad kedua gitu. Dari situ kan mulainya kitab suci ditulis ya. Di situ kan belum ada yang namanya penerbit. Bahkan kertas juga kan belum ada saat itu ya. Belum, kalau nggak salah tuh setelah abad kedua, abad ketiga itu baru ditemukan kertas, itu pun di China. Jadi yang menulis kitab suci itu jelas manusia dong. Ya kan, zaman dulu belum ada kertas, ya kan, belum ada yang namanya benar-benar kertas seperti sekarang ini. Ya kalaupun misalnya sekarang ini disalin gitu, ditulis gitu di kertas yang lebih modern, tapi kan penerbit kan harus mempertanyakan apakah ini scientific atau tidak, apakah ini ilmiah atau tidak, apakah ini masuk akal atau tidak. Berarti jelas karya sastra dong kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya. Selain itu, kitab suci juga gagal mendamaikan perang gitu. Malah di kitab suci itu dituliskan perang-perang gitu. Harusnya kitab suci itu bisa mendamaikan peperangan ya, tapi malah gagal gitu. Karena apa? Karena di kitab suci itu ada semacam standar ganda ya. Kalau kita perhatikan, di satu ayat dikatakan kita harus berteman dengan suku ini. Di ayat lain dikatakan kita harus memerangi suku ini. Jadi semacam standar ganda kalau kita jeli, kalau kita perhatikan. Kalau kita bisa berpikir kritis ya, tapi kalau orang yang berlebihan dalam beragama itu kan nggak ada, pasti ngomong gitu, nggak ada. Ya kalau beragama itu ya harus fokus gitu, mempelajari kitab suci itu. Jangan belajar setengah-setengah gitu, harus fokus full gitu, mempelajari kitab suci itu. Jadi orang-orang barat itu kalau membaca buku atau membaca karya sastra atau membaca kitab suci itu kan mereka menanyakan perspektifnya apa dulu nih. Orang-orang barat itu, orang-orang yang cerdas itu, orang-orang
Eropa itu kalau membaca kitab suci itu mereka mempertanyakan perspektifnya apa dulu. Apa perspektif kitab suci ini? Apakah bisa dikategorikan ciptaan Tuhan atau tidak? Jadi ada perspektifnya gitu. Kitab suci itu memang ada perspektifnya. Perspektifnya itu ya diimani saja. Cuman yang jadi permasalahan itu kan banyak warga Konoha yang mengatakan, kitab suci itu buatan Tuhan. Enggak. Kitab suci itu enggak buatan Tuhan. Enggak benar-benar buatan Tuhan. Itu ada campur tangan manusia yang menulis itu. Misalnya ada yang mengatakan, yang menulis itu kan Nabi. Yang punya wahyu. Ya Nabi juga manusia kan. Mereka juga khilaf kan. Ada khilaf. Umurnya kan sudah tua ya kan. Bisa aja mereka salah tulis gitu. Bisa aja mereka menulis itu salah karena sudah tua, sudah sepuh, bukan karena mereka sengaja, tapi karena mereka sudah tua salah menulis gitu. Dan bisa aja kalau mereka salah menulis itu akan menimbulkan masalah. Ada banyak kok di kitab suci itu, kitab suci agama tertentu tentang kebencian kalau jujur. Ada kok. Kebaikan juga ada, tapi kita harus mengakui bahwa ada kok ujaran kebencian. Ya kalau orang yang berlebihan dalam beragama pasti mengatakan seperti nggak ada. Jadi beragama itu harus jujur dong. Harus jujur. Kalau nggak jujur ya nggak bisa dong. Nggak bisa kita mempelajari kitab suci itu dengan real gitu, dengan nyata semuanya gitu. Kita harus menimbang-nimbang gitu. Kitab suci itu kita melihat dari perspektif apa nih? Apakah ini benar dari Tuhan gitu? Apakah ini benar-benar dituliskan oleh orang-orang yang diurapi oleh wahyu gitu? Jadi kita harus berpikir kritis gitu. Lalu apa itu karya sastra? Karya sastra itu adalah karya tulis atau tulisan yang merupakan ungkapan pribadi manusia dalam bentuk gambaran kehidupan. Jadi ini kan bentuk ekspresi manusia ya. Sastra itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, artinya pengajaran gitu. Sastra, pengajaran, untuk mengajarkan. Jadi apakah kitab suci itu bagian dari ajaran? Ya, iya benar. Berarti benar dong kan? Masih masuk kategori sastra kan? Jadi berdasarkan metodologi ilmu juga karya sastra itu lebih dekat ya. Maksudnya kitab suci itu lebih dekat ke karya sastra. Kemarin yang lalu banyak yang ngajak saya debat gitu tentang agama gitu, tentang ya seperti apologet gitu. Banyak yang ngajak saya di TikTok, banyak yang DM. Debat dong. Saya selalu menolak debat, bukan karena saya ini ya. Ya saya juga nggak punya waktu sih. Saya kan sibuk kerja. Tapi menurut saya itu sia-sia kalau kita berdebat antar umat beragama gitu, kalau berdebat gitu. Kenapa coba? Ini nih ada agama B misalnya, berdebat. Pasti setiap yang berdebat ini, pemuka agama B misalnya berdebat, pasti mereka mempertahankan agamanya kan. A priori kan, berpihak. Jadi berdebat seputar agama itu gak boleh kita berpihak. Sama seperti ini misalnya. Kalau kita memperdebatkan agama itu sama seperti kita menghakimi anak sendiri. Kita punya agama misalnya. Kita jadi hakim ibaratnya. Terus anak kita hakimi. Emang bisa? Nggak bisa dong. Ya harus orang lain yang menghakimi. Harus kaum agnostik, kaum ateis yang menghakimi. Itu adalah jawaban jujur. Kita beragama A misalnya, tapi kita memperdebatkan agama A ini. Tapi kan itu kan nggak bisa. Sama seperti kita seorang hakim, terus anak kita adili. Anak kita ada yang bersalah nih, kita adili. Emang bisa? Kita bisa tidak berpihak? Pasti berpihak dong ya kan? Sama seperti itu. Jadi orang yang beragama itu, mereka itu bukan berdebat sebenarnya, tapi mereka membentur-benturkan hafalan. Bukan berdebat. Berdebat itu kan mencari kebenaran ya, mencari solusi ya, atau berdiskusi ya. Tapi saya melihat di Konoha itu, kalau berdebat itu bukan mencari kebenaran, tapi menunjukkan bahwa agama saya itu benar. Padahal kalau boleh jujur, tidak ada satupun agama yang masuk akal. Jadi sama aja seperti memperdebatkan dongeng siapa yang paling benar gitu, dongeng siapa yang paling sakti, dongeng siapa yang cepat bikin tidur gitu. Itu kan kalau berdebat seputar agama ya, yang ada di Konoha. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Jadi makanya saya selalu menghindari berdebat. Karena gini, orang yang beragama itu biasanya a priori berpihak.
ya pasti dia berpihak dengan agamanya dong. Misalnya agama mengajak saya debat, pasti dia mengatakan bahwa agama yang paling benar gitu, agama yang paling benar. Nggak mungkin dia bisa mengadili agamanya sendiri. Nggak bisa, nggak mungkin. Sama seperti yang katakan tadi itu. Seorang hakim itu tidak bisa mengadili anaknya sendiri. Seorang pemuka agama itu sendiri tidak bisa mengadili agamanya sendiri. Makanya banyak yang mengatakan, oh agama saya yang paling terbaik. Oh kitab suci kami itu turun dari langit. Itu terlalu hype, terlalu euforia. Itu dasarnya, itu dalilnya. Oke, sekian video ini. Dan tersahabat yang nonton video ini, biasakan berdialektika, biasakan komentar yang membangun ya, komentar yang dewasa ya, jangan menghujat gitu dengan kalimat-kalimat agama kamu itu yang salah, agama kamu yang salah, yang seperti itu ya. Oke, mari kita berdialektika dengan dewasa. Saya Ray Konoha, salam rasional.